Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakalan bawain biografi Sultan Syahrir dengan peranan beliau dalam kemerdekaan Indonesia dan alasan kenapa aku memilih beliau dalam tugas biografi kali ini. Sebelum itu, kenalin, nama aku Igusti Ayu Sriwadani dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 10. Sultan Syahrir, atau yang lebih akrab dipanggil Bung Kecil, lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Ia merupakan anak dari seorang jaksa lokal bernama Muhammad Razak gelar Maharaja Sultan dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah. Di Medan, Syahrir mengenyam pendidikan di ILS dan Mulu, yang merupakan sekolah terbaik kala itu. Pada tahun 1926, Syahrir melanjutkan sekolahnya di AMS, yaitu sekolah bergengsi di Bandung. Disinilah beliau bertemu dengan tokoh besar kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Syahrir bergabung dengan Pemuda PNI atau Partai Nasional Indonesia, yang awalnya disebut Young Indonesian, lalu berubah nama menjadi Pemuda Indonesia, yang dimana organisasi ini merupakan salah satu penggagas Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Setamatnya dari AMS pada tahun 1929, Syahrir melanjutkan studinya ke negeri Belanda dan menjadi mahasiswa hukum di Universitas Amsterdam sebelum akhirnya ia pindah ke Universitas Leiden. Di Belanda, Syahrir bertemu dengan tokoh besar yaitu Muhammad Hatta, yang saat itu menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Muhammad Hatta mengajak Syahrir untuk bergabung ke organisasi tersebut. Walau pada akhirnya Hatta dan Syahrir mengundurkan diri karena adanya perbedaan pendapat. Pada tanggal 1931, Hatta meminta Syahrir untuk pulang lebih dulu ke Indonesia dan membentuk PNI baru. Hatta dan Syahrir segera membentuk surat kabar yang dinamakan Daulat Rakyat untuk terus menyuarakan suara pemberontakan pada Hindia Belanda. Karena hal tersebut, Sultan Syahrir ditangkap dan diasingkan ke Bovendigul, yang kemudian diasingkan lagi ke Banda Neira dan akhirnya ke Sukabumi oleh pemerintah Hindia Belanda, sebelum akhirnya pemerintahan berpindah pada kolonial Jepang. Pada pemerintahan Jepang, Soekarno, Hatta, dan Syahrir berbagi peran dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Syahrir disebut bergerak dari bawah tanah yang cenderung resisten dengan pemerintahan Jepang, dan Soekarno-Hatta cenderung kooperatif. Dengan upayanya untuk memerdekakan Indonesia, Sultan Syahrir dengan golongan muda meminta Soekarno untuk segera memerdekakan Indonesia. Namun hal tersebut ditolak. Hal ini membuat terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda. Akhirnya, Soekarno dan Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak sampai di sana perjalanan Sultan Syahrir, beliau ditunjuk menjadi Menteri Indonesia yang pertama. Pada November 1946, delegasi Belanda siap berunding dengan delegasi Republik buat nyelesain sengketa wilayah Indonesia. Dengan segala cara, Syahrir mengupayakan agar Belanda mau berunding dan akhirnya berhasil dengan diadakannya perundingan Linggarjati. Dengan cerdiknya, Syahrir membuat Belanda tidak terkutik dalam PBB, yang dimana Belanda telah terbukti melanggar peraturan karena agresi militer yang terjadi tahun 1947. Kemudian hal ini dilanjutkan oleh Bung Hatta dengan mengalahkan Belanda dalam konvensi Meja Bundar. Singkat cerita, hubungan Syahrir dan Soekarno tidak berjalan baik dan berakhir dengan ditangkapnya Syahrir tanpa proses pengadilan. Stres dengan keadaan tersebut membuat Bung Kecil mengalami stroke dan dilarikan ke Swiss. Namun akhirnya meninggal pada 9 April 1966. Ternyata sebelumnya Presiden Soekarno telah menyiapkan keputusan Presiden nomor 76 tahun 1966 untuk menjadikan Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional, sekaligus permintaan agar Syahrir dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jadi sekian yang bisa aku jelasin tentang masa perjuangan Sultan Syahrir.
Alasan aku memilih beliau adalah karena beliau merupakan seseorang yang tidak takut menyuarakan ide-idenya. Dalam memperjuangkan Indonesia, beliau mendapat banyak kritik dan penolakan, namun hal tersebut tidak membuatnya gentar dalam memerdekakan Indonesia. Beliau juga jadi inspirasi buat aku, enggak malas-malasan di saat yang lain sedang berkarya untuk negeri. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.